Kita akan sampaikan dulu sejumlah kabar emiten nih, Ibu Faisala. Mungkin bisa menjadi pilihan juga investasi bagi para investor maupun traders untuk perdagangan hari ini. Dan kita akan sampaikan pemirsa di mana yang pertama kita lihat divestasi saham ke Inalum ini. Inco menambah jajaran komisaris dan juga direksi. Ada Adriansah Caniago yang diangkat sebagai wakil presiden direktur yang baru. Kemudian untuk emiten update berikutnya, Direktur Utama PT Plaza Indonesia Realty Tbk dengan kode sahamnya PLIN, Rosano Barak menjual seluruh kepemilikan sahamnya di PLIN. Dan kemudian ada perdagangan perdana, saham selaras Citra Nusantara atau SCNP yang baru listing melesat hingga 34,55%. Dan selanjutnya kita lihat Jasa Marga yang meralat rencana untuk penyesuaian tarif di ruas tol Cipularang dan juga Padalenyi. Kita akan sampaikan dan fokus pertama dari PT Jasa Marga Persero Tbk dengan kode sahamnya JSMR. Ini terkait dengan penyesuaian tarif tol Cipularang dan juga Padalenyi yang ditunda. Dan ini akankah mempengaruhi pergerakan kinerja dari Jasa Marga? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk infografis fundamental Jasa Marga. Ya, kita lihat kinerja pada penutupan Senin kemarin, Jasa Marga mengalami tekanan jual hingga minus 3,09% menjadi 3.760. Adapun kinerja year to date atau tahun berjalan juga masih mengalami tekanan yang cukup dalam, minus 27,34% dengan PE ratio sekitar 129,66 kali. Dengan net profit di sepanjang semester pertama tahun ini sekitar 105,7 miliar rupiah. Adapun market cap dari Jasa Marga mencapai 27,29 triliun rupiah. Baik, demikian update terkait dengan pergerakan Jasa Marga. Kita akan mengulasnya bersama dengan Ibu Fisila Chin. Ini bisa menjadi salah satu pilihan tidak Jasa Marga. Ini jarang sekali memang orang membahasnya begitu karena adanya kondisi pandemi, kemudian adanya PSBB sehingga mau tidak mau mengurangi juga volume transaksi di pintu tol, kemudian volume kendaraan yang menggunakan jalan tol. Bagaimana analisis Anda, Ibu Fisila? Ya. Halo. Ya, Ibu. Dengan beberapa informasi yang sudah kami sampaikan tadi, Jasa Marga menjadi fokus kita. Kita tahu juga penerapan PSBB, kemudian adanya COVID-19 ikut menggerus juga pergerakan ataupun kinerja dari Jasa Marga. Kemarin minus hingga 3%, kemudian year to date-nya minus 27,34%. Nah, analisis Anda bagaimana untuk Jasa Marga? Ya, Jasa Marga kan memang kalau kita tahu karena PSBB pergerakan orang yang ke jalan lewat di jalan tol itu kan berkurang ya. Terus kemarin ya sempat mau naikin harga, ternyata kan diprotes tuh, sempat ada Kang Emil juga protes ya. Iya. Nah ini kemudian kan jadi batal gitu kenaikan harganya. Nah ini sempat jadi sentimen negatif karena ya Cipularang sama yang Padalenyi itu kan termasuk salah dua lah dari Jasa Marga yang memberikan pendapatan yang cukup tinggi biasanya dari sana gitu. Orang kan sudah ekspektasi bahwa akan naik, tarif tolnya kan akan menambah pendapatan, ternyata kan nggak jadi. Makanya kemarin sempat sentimen negatif, jadi ya turun gitu. Betul, cukup dalam begitu, bahkan hingga 3%. Tapi kan kalau kita lihat juga dengan pendapatan usaha yang juga terus ada begitu, dalam artian memang penggunaan ataupun pengguna jalan tol terus masih ada setiap harinya yang menggunakan jalan tol milik Jasa Marga. Bahkan kita lihat net profitnya di sepanjang semester pertama juga masih bertumbuh sekitar 105,7 miliar. Meskipun memang kalah jauh ya kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Ibu Fisila. Bagaimana ini? Iya, makanya kalau kita lihat, jadi kita harapkan sih memang dengan setelah PSBB selesai ini kan sudah mulai lebih banyak lalu lintas jalur. Kalau saya lihat dari laporan bulanannya juga memang sudah ada peningkatan dari orang yang lewat di jalan tol. Jadi kita harapkan sih di kuartal ketiga ini memang akan lebih baik ya pendapatannya. Oke, analisis dan mungkin rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk Jasa Marga seperti apa? Karena kalau kita lihat secara teknikal trennya turun terus dalam 1 bulan lah, bahkan 3 bulan juga bisa dikatakan seperti itu. Iya, karena memang ya itu tadi orang-orang masih wait and see, Mas. Iya, betul juga sih. Kalau mau masuk sih saya rasa ya ini kalau secara teknikal ya, Jasa Marga ada support di
3680. Oke. Jadi diperhatikan saja kalau misalnya nggak turun di bawah itu, mungkin bisa cicil-cicil beli ya untuk yang mau invest jangka panjang. Tapi kalau turun dari situ ini bisa turun lagi ke area 3.500-an gitu loh. Oke. Jadi diperhatikan dulu ya di area 3680 bagaimana ya. 3680 itu menjadi batasan support yang harus dicermati ya, jangan sampai tembus berarti. Oke. Kalau misalnya dia bisa rebound di atas itu, ya kita boleh cicil-cicil dulu, tapi ya jangan sekaligus gitu. Nanti sambil menunggu laporan kuartal ketiganya keluar, apakah memang betul lebih baik. Oke, peluang keberapa sih kalau kita lihat potensial upside setelah bertahan misalnya di 3680, Bu Fisela? 3680 resisten terdekat itu di 3950. 3.950. Tren kalau kita cermati dengan kondisi yang masih dalam posisi turun terus begitu, Ibu Fisela, Anda melihat apakah lebih kepada untuk short term trading, hit and run saja kalau untuk masuk di jasa marga? Iya Mas, kalau misalnya tadi beli di 3680 dan tidak turun lagi ke bawah, mungkin bisa diperhatikan pas di 3950 itu bisa tembus nggak ya? Kalau nggak bisa, ya bisa jualan dulu. Karena ya untuk selanjutnya kan biasa ada psikologis level tuh di 4000 juga akan jadi resisten berikutnya. Oh, oke. Berarti selain jasa marga, apa saja? Apakah Inco juga yang tadi sudah disampaikan ada divestasi saham ke Inalum, kemudian menambah jajaran komisaris dan juga direksinya, akankah ini juga bisa meningkatkan kinerja Inco atau tidak? Kemudian ada PLIN di mana direktur utamanya melepas kepemilikannya di PLIN. Kalau PLIN sih memang tidak terlalu liquid ya Mas di pasar ya. Jadi kalau untuk trading kayaknya tidak disarankan karena nanti susah gitu loh. Terus untuk invest juga jarang sekali analis yang merekomendasikan PLIN. Jadi jarang dilirik gitu. Makanya juga tidak ada volume karena biasanya kalau sudah analis cover itu biasanya baru agak ramai ya. Nah kalau Inco saya lihat cukup menarik. Kalau yang kan ini yang mobil listrik itu kan pakai nikel, makanya kemarin kan sempat ribut gitu lah. Terus begitu China juga investasi di nikel, kan banyak orang yang investasi ke Sulawesi sana gitu. Jadi memang Inco untuk nikel ini kan prospeknya cukup menarik. Masih Anda rekomendasikan Inco menjadi bagian dari portofolio untuk perdagangan hari ini atau tidak? Inco kalau mau masuk bisa tunggu di level 3.860. Yep. Ya dengan nanti potensi upside-nya yang terdekat itu di 4.000. Oke, sampai dengan 4.000. Baik, itu